Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita boleh berjumpa dan bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk boleh menikmati kehidupan sampai saat ini. Mari kita mau bersama melihat firman Tuhan dari Kejadian 2, ayatnya yang pertama sampai yang keempat, kemudian dilanjutkan ayat yang ke-10 sampai 12. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, "Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa persoalan pasangan, entah ini buat yang masih single, masih mencari pasangan, ataupun yang sudah memiliki pasangan, bahkan sudah menikah sampai berpuluh-puluh tahun. Seringkali orang melihat urusan tentang pasangan adalah sebuah urusan pribadi, sebuah urusan diriku sendiri, pilihanku dan keinginanku sendiri saja. Bahkan mungkin Tuhan hanya dilibatkan nanti ketika berbicara soal pernikahan, memohon pemberkatan di gereja. Tetapi setelah itu urusan saya dan pasangan saya sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa dari sepanjang proses itu Tuhan perlu untuk dilibatkan. Kita membaca tentang Abraham saat mencarikan pasangan untuk Ishak anaknya. Ini sebuah kultur yang berbeda dengan kita, karena dulu masih lazim ada perjodohan. Ketika proses itu terjadi, Abraham meminta hambanya yang paling senior, yang akan ditugaskan untuk mencari pasangan, agar hamba itu mau bersumpah demi nama Tuhan, bersumpah bahwa apa yang mau dilakukannya di hadapan Tuhan diikat. Saudara-saudara, ini menunjukkan bagaimana Abraham ingin Allah dilibatkan di dalam proses menentukan pasangan. Kalau kita membaca lebih lanjut, secara spesifik hamba itu pun kemudian mengikuti teladan Abraham. Ketika dia sampai ke tempat, ke kota yang dituju, ketika dia melihat sekelompok perempuan-perempuan yang sedang menimba air, dia pun kemudian berdoa, meminta Tuhan untuk menunjukkan mana yang tepat, mana yang terbaik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham dan hambanya mengizinkan Tuhan, bahkan mengundang Tuhan untuk menuntun mereka di dalam memilih pasangan yang tepat. Mengapa? Karena yang tepat tidak selalu yang paling bagus menurut diri kita, yang paling jempolan, yang paling menyenangkan mata kita. Yang paling tepat bagi kita belum tentu yang paling cakep, belum tentu yang paling cantik.
belum tentu yang paling atletis atau yang paling cerdas atau yang paling berprestasi. Belum tentu apa yang mata kita inginkan, apa yang diri kita inginkan itu yang terbaik bagi diri kita, bagi kehidupan kita. Hanya Allah yang sanggup tahu, yang sanggup melihat segalanya. Oleh karena itu kita perlu melibatkan Tuhan, mengizinkan mata Tuhan menolong kita untuk memilih yang tepat. Mari biarkan Tuhan mengarahkan kita, ya, jangan kita bawa mau dan karepnya kita sendiri. Ya, karena apa yang tepat adalah yang kata Tuhan, yang kata firman Tuhan adalah Dia yang dapat menjadi penolong yang sepadan bagi kita. Ya, Dia yang kehadirannya melengkapi kita, sebagaimana kita pun juga melengkapi Dia dan menolong bersama-sama bertumbuh. Nah, saudara-saudara, ini bukan hanya bagi mereka yang sedang mencari pasangan, tetapi kita yang juga sudah berpasangan, bahkan mungkin sudah berpuluh tahun berjalan di dalam pernikahan. Ya, seringkali kita tentu punya harapan, punya keinginan atas diri pasangan kita. Ya, harapan dan keinginan yang kadang kita paksakan atau yang kadang kita tuntutkan kepada pasangan kita. Di dalam proses itu apakah kita melibatkan Tuhan? Masihkah kita melibatkan Tuhan? Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, arah mana yang terbaik? Pertumbuhan mana yang terbaik bagi pasangan saya? Atau justru keinginan, tuntutan, harapan-harapan yang kita sampaikan ke pasangan itu sekedar ego dan keinginan kita sendiri. Egoisitas kita sendiri yang membuat apa yang kita tuntut itu sesungguhnya tidak membangun dia dan juga tidak membangun relasi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu tetap mendoakan pasangan kita hari demi hari. Pernikahan, relasi adalah sesuatu yang dibangun hari demi hari. Oleh karena itu hari demi hari pun kita perlu Tuhan dilibatkan untuk memimpin kita di sana. Nah, ingatlah saudara, sebuah relasi, sebuah pernikahan adalah sesungguhnya sebuah relasi segitiga. Relasi segitiga antara aku, kamu, dan Allah. Oleh karena itu libatkan Tuhan agar relasi ini hari demi hari semakin bertumbuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.